Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Jamal Rahman sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dalam tugas video ini, saya Yuri Hamidah dari Prodi PAI kelas A insya Allah akan membahas tentang Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur. Beliau merupakan salah satu cucu dari Timurleng. Nah, Timurleng ini merupakan keturunan dari Mongol yang dimana kerajaannya berada di wilayah Asia Tengah dan meliputi wilayah Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, yang kemudian perluasan wilayahnya dilanjutkan oleh Zahiruddin Babur sampai ke wilayah India. Nah, Zahiruddin Babur ini mampu menguasai Samarkand dan sampailah ada kekacauan di wilayah India, yang mana pada saat itu sudah ada kerajaan Islam di Delhi yang dipimpin oleh Ibrahim Lodi. Nah, kondisi kerajaan pada saat itu sedang terjadi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi, yaitu Alamkan dan Daulahkan, mereka melakukan pembangkangan terhadap Ibrahim Lodi dan meminta utusan ke Kabul, juga meminta bantuan ke Zahiruddin Babur untuk melakukan serangan dalam rangka menjatuhkan Ibrahim Lodi. Kemudian bersatulah ketiga pasukan ini dalam memerangi Ibrahim Lodi, tetapi akhirnya mereka bertiga ini kalah dalam peperangan tersebut. Kemudian Alamkan dan Daulahkan ini merasa curiga bahwa Zahiruddin Babur tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mereka untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi. Kemudian mereka merencanakan untuk menyerang balik Zahiruddin Babur. Setelah mengetahui hal tersebut, Zahiruddin Babur berusaha keras untuk dapat mengalahkan kedua pasukan tersebut. Dan alhasil, Zahiruddin Babur dapat mengalahkan pasukan Alamkan dan Daulahkan. Setelah peperangan tersebut selesai di Panipat, kemudian berjumpalah Zahiruddin Babur ini bersama Ibrahim Lodi, yang dimana pada saat itu 100.000 pasukan Ibrahim Lodi dengan 1.000 pasukan gajahnya melakukan peperangan dengan Zahiruddin Babur, yang dimana pada saat itu pasukan Zahiruddin Babur hanya 26.000 pasukan. Tetapi dengan jumlah pasukan lebih sedikit dari Ibrahim Lodi, Zahiruddin Babur dapat mengalahkan pasukannya Ibrahim Lodi. Setelah memenangkan peperangan tersebut, Zahiruddin Babur mendirikan kerajaan Mughal di India. Beliau tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Kemudian kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Humayun, yang dimana pada masa pemerintahan Humayun ini banyak terjadi pemberontakan. Salah satu di antaranya yaitu pemberontakan dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Dalam pemberontakan ini, Bahadur Shah dapat dikalahkan oleh Humayun. Kemudian pada tahun 1450 Masehi, datanglah Sherkhanshah. Kemudian Humayun dikalahkan oleh Sherkhanshah. Humayun melarikan diri ke Kandahar dan Persia.
Selama 15 tahun, Humayun menyusun kembali tentaranya yang dibantu oleh kerajaan Persia yaitu Tahmas untuk menyerang kembali Serkansa. Terjadilah peperangan antara Serkansa dan Humayun. Kemudian peperangan tersebut dimenangkan oleh Humayun. Setelah Humayun, kekuasaannya dilanjutkan oleh Muhammad Jalaluddin Akbar. Nah, Jalaluddin Akbar ini menggantikan ayahnya pada saat berusia 14 tahun. Sehingga pada waktu itu seluruh kekuasaan diserahkan kepada Bairam Khan. Selama pemerintahannya, Jalaluddin Akbar ini melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Serkansa yang berkuasa di Punjab. Nah, ada juga pemberontakan lain yang dilakukan oleh Himmu, penguasa Agra dan Gwalior. Nah, pemberontakan ini disambut oleh Bairam Khan, maka terjadilah peperangan dahsyat yang disebut dengan Panipat I pada tahun 1556. Kemudian Himmu ini dapat dikalahkan dan ditangkap. Dengan demikian Agra dan Gwalior dapat dikuasai dengan penuh. Setelah Jalaluddin Akbar beranjak dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Nah, pada saat itu Bairam Khan sempat melakukan pemberontakan, tetapi pada akhirnya Jalaluddin Akbar dapat mengalahkan Bairam Khan di Julandur pada tahun 1561 Masehi. Setelah persoalan di dalam negeri dapat diatasi, Jalaluddin Akbar melakukan ekspansi ke wilayah lain. Nah, hal ini membuat kerajaan Mughal menjadi sebuah kerajaan besar. Nah, Jalaluddin Akbar juga menerapkan politik sulakul, yaitu politik yang mengandung ajaran bahwa semua rakyat India itu sama kedudukannya, tidak dapat dibedakan oleh etnis maupun agama, yang dapat dinikmati sampai sekarang dan merupakan karya seni terbesar yang dicapai oleh kerajaan Mughal adalah karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Nah, pada masa Jalaluddin Akbar ini, beliau membangun istana Fatpur di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Kemudian pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra. Nah, kemunduran dari kerajaan Mughal ini ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor internal, pada saat itu banyak terjadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan di antara anak-anaknya Bahadur Shah. Sementara itu faktor eksternalnya yaitu adanya pemberontakan dari pemeluk Hindu yang mereka merasa tidak senang karena orang Muslim yang minoritas menjadi penguasa di India. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.